Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, wilujeng enjing sampurasun. Yang terhormat kepada Koperasi Sekunder ya, ketuanya. Terima kasih Bapak Stanley Stephen Walt telah melaksanakan acara ini. Yang kedua kepada Bapak Pengawas, kegiatannya banyak ya, karena beliau Ketua Abdesi juga Pak, Ketua Umum Abdesi. Bapak Sutrawijaya, terima kasih telah meluangkan waktunya. Dan beserta pengurus dan pendiri Koperasi Sekunder Lumbung Sejahtera Nasional. Dan kepada yang terhormat di sini telah hadir, terima kasih Kepala Desa Majasuka Bapak Deden Saputra SE, dan kepada Bapak Kapolsek, terima kasih Pak beserta jajaran telah menghadiri, dan kepada Bapak Dan Ramil, terima kasih Pak dengan jajaran, dan kepada Bapak Ibu Koordinator BPP Palasak, dan terakhir kepada mahasiswa-mahasiswi dari IPB Bogor, terima kasih, dan dari Universitas Majalengka, hatur nuhun atas dongkap. Dan kepada tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, terima kasih telah menghadiri acara launching progres tahap pertama Koperasi Sekunder Lumbung Sejahtera Nasional. Hari ini saya aturkan banyak terima kasih kepada Kepala Desa Majasuka yang terus mensupport kegiatan pangan. Beliau sering diskusi dan beliau kawan saya, saudara saya yang berjuang jauh sebelum beliau menjadi Kepala Desa saat itu. Kita sepakat pangan adalah nomor satu. Dan beliau katakan bahwa pangan adalah mutlak harus berasal dari desa. Karena desa adalah awal pertumbuhan, kota adalah pengembangan. Terima kasih Pak Guru Majasuka. Saya hanya aturkan terima kasih. Semoga program yang akan dilakukan oleh Koperasi Lumbung Sejahtera Nasional bisa berjalan lancar. Dan saat kemarin Ibu Bapak sampaikan, Bu, saya tidak mau bercerita tentang pangan, Bu, saya tidak mau berhayal tentang pangan, tapi saya pengen melakukannya sendiri di sini. Mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai dari sekarang. Saya tidak mau berandai-andai dengan pangan, karena pangan begitu rawan buat kami. Tentunya tagline di atas launching program tahap pertama pastinya akan ada tahap-tahap selanjutnya. Akan ada tahap-tahap selanjutnya. Pasti akan berprogres. Ya. Pada intinya kami di pemerintahan desa mensupport. Kami di pemerintahan desa mendukung apa yang akan menjadi program, apa yang akan dilaksanakan, khususnya sebagaimana kita ketahui bersama, program pemerintah perkuatannya adalah ketahanan pangan. Bahwa kalau petaninya profesional, gaji dia akan lebih besar loh ketimbang penghasilan dari gaji di pabrik-pabrik. Itu akan lebih besar. Hasil pertanian akan lebih besar. Kalau diolah dengan profesional, gaji kita ini di PT akan kalah. Cuma kita tidak sadar, karena kita selalu otodidak, ya kan? Kalau dengan rapi, di-manage, ditata, dengan alat yang bagus, bibitnya unggul, saya punya keyakinan gaji anak-anak yang kerja di pusat akan kalah dengan hasil pendapatan pertanian. Oleh karena itu, saya berharap kepada para mahasiswa-mahasiswi, ya, petani milenial ke depan, yuk kita sama-sama, ya, kita galakan, kita sosialisasikan bahwa pemuda jangan semua lari kepada perusahaan. Pola pikirnya adalah bagaimana kearifan lokal yang ada di desa kita masing-masing akan membawa manfaat lebih ke depan. Tolong didampingi para petani kita di sini, ya, karena kamu adalah generasi terusnya, generasi berikutnya. Ya, ini tahap pertama, mudah-mudahan tahap-tahap berikutnya akan membawa berkah, membawa manfaat untuk masyarakat kita di sini. Itu aja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nama saya Stanley Stephen Wolf dan saya sebagai ketua dari Koperasi Lumbung Sejahtera Nasional, di mana kita adalah koperasi sekunder yang membawahi
3 koperasi di bawah kita sebagai pendiri-pendiri daripada koperasi sekunder kita ini. Terima kasih sebelumnya. Saya ingin menjelaskan bahwa kami sebagai koperasi sekunder Lumbung Sejahtera Nasional ini mempunyai sebuah konsep pemikiran bahwa hal yang paling fundamental di dalam kehidupan manusia adalah survival dalam hal makanan. Di mana kita telah menyiapkan beberapa aplikasi dan teknologi untuk bisa menggabungkan antara teknologi yang saat ini dengan adanya penggerakan penghasilan pangan tersebut. Di mana kita telah menyiapkan beberapa aplikasi untuk menyiapkannya. Kita juga telah mempersiapkan beberapa pengajaran untuk menjalankan aplikasi tersebut. Plus kita juga mempersiapkan sistem untuk pengajaran untuk mengupgrade dari hal yang masih biasa bertani seperti biasa untuk menjadi petani-petani yang lebih berkualitas. Nah, untuk menjadi petani yang lebih berkualitas itu ditunjukkan dengan saat ini. Di mana tempat ini seminggu yang lalu kalau bisa dilihat semuanya masih penuh dengan pohon-pohon liar. Hanya beberapa tempat yang sudah diadukan, sekarang telah dibuka dan sudah disiapkan 5 hektar. Dan itu kita berterima kasih kepada Pak Jajang. Di mana 5 hektar ini kita siapkan untuk menjadi bukti konkret bahwa kita bisa melakukan sesuatu lebih daripada apa yang ada sekarang. Kenapa? Karena yang ada ini hanya melakukan apa yang sudah ada dari kemarin-kemarin. Tidak ada yang mau maju. Tapi saat ini kita bisa membuktikan bahwa Pak Jajang bisa menunjukkan dengan semua orang-orangnya bahwa di tempat ini kita bisa menanam hortikultura juga, kita bisa menanam hal-hal yang berbeda seperti sorghum, juga cabai. Kita bisa menanam hal-hal ini. Nah, saya sudah melihat, kita juga sudah membuka juga tempat ada di Cimahi, di mana tanahnya jauh lebih subur, tetapi sistem yang mereka buat itu masih kurang. Tapi dengan adanya perbedaan ini kita akan dapat menunjukkan bahwa saat ini kita akan menunjukkan bahwa kita bisa membuat sesuatu yang lebih berkualitas. Dengan kualitas yang ada ini, kita dapat memberikan kepada masyarakat sesuatu yang jauh lebih bagus. Dengan harga yang lebih murah. Kenapa? Karena kita bisa langsung mentransfer hasil ini ke masyarakat. Bukan lewat tengkulak dan yang lain-lainnya. Kita bisa sebagai anggota, kita akan mentransfer langsung kepada pemakai dan penikmat daripada hasil pangan kita. Terima kasih sebelumnya, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Pak Presiden menyampaikan pidato pertamanya tentang ketahanan pangan yang sesingkat-singkatnya 3 tahun. Kami, terutama dari Dinas Pertanian, itu harus bisa menerjemahkan bagaimana agar kebijakan pimpinan kepala negara itu bisa kita jabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang nanti tujuan akhirnya itu adalah ketahanan pangan. Itu posisi kami di sini. Yang kami harapkan dari bidang pangan yang kita canangkan pada hari itu adalah keberlanjutan kebutuhan pangan di negeri kita. Ya, walaupun MBG di Majalengka belum merata lah ya, masih hanya di sekitar kota gitu. Tetapi ketika MBG ini sudah merata, kita akan pasti melihat ini memerlukan kontinuitas kontinuitas bahan baku. Bayangkan saja ribuan siswa, anak-anak kita tiap hari itu harus makan nasi. Tidak kemudian petani atau Pak Jajang ini, wah mohon maaf nih, berasnya sekarang udah habis. Lah terus MBG besok gimana? Gitu ya. Artinya kan memerlukan kontinuitas. Sayuran harus ada tiap hari. Apalagi yang lain-lainnya, protein hewani gitu ya, daging harus barangkali tiap minggu ada telur, terutama sayuran. Saya
butuh kolaborasi di sini untuk bisa mewujudkan impian kita semua, yaitu kesejahteraan untuk bangsa kita. Sebagai juga kita membantu program pemerintah menuju Indonesia Emas. Di sini kenapa kita mengutamakan pangan? Karena Bapak Ibu semua tahu ya, sumber utama kita itu adalah perut. Kita nggak usah khawatir kalau untuk menanam. Kita nggak usah khawatir untuk memasarkan. Karena kita Koperasi LSM ini sudah bekerja sama dengan PT Lupita, Lumbung Arta Kita. Jadi di sini kita punya digitalisasi e-commerce, namanya lupita.com. Di sini kita bisa membantu memasarkan secara grosir, jadi nggak jual satuan. Dan kita juga sudah menyediakan platform namanya Lumbung Digital Rakyat, di mana di sini kita akan memberikan pelatihan bagi pelaku-pelaku usaha yang mau franchise dengan kita. Itu ada pendidikan gimana sih caranya kita menjual hasil tanaman kita. Dari para petani seringkali merasa dirugikan lah dari biaya produksi yang mahal dan jualnya pun juga istilahnya nggak untung gitu. Nah, oleh karena itu adanya Koperasi Sekunder Lumbung Sejahtera ini bisa untuk meningkatkan daya saing, daya tawar yang ada bagi para petani untuk meningkatkan harga jual dari komoditas yang ada di pertanian Indonesia. Juga dapat meningkatkan ketahanan pangan bagi negara Indonesia gitu, karena melalui koperasi kita dapat meningkatkan daya saing petani di Indonesia begitu.